karena di situ gue udah mulai ngerasa desperate tuh hidup gue sembari kuliah, tapi juga kayak kehidupan gue juga mulai kurang bagus karena ternyata gue tadi itu bisa sama musik itu. Bahkan 2 minggu setelah gue nyampe Malang tuh gue bilang ke orang tua gue kalau gue mau pulang lagi, gue mau kuliah di sana aja, dan pokoknya apapun, mau jurusan apapun, mau kampus manapun, gue mau kuliah di Jabodetabek atau sekitarnya gitu. It's all fun. Tune in every Monday. Ya, bonjour. Oke, bonjour. Bonjour. Kali ini gue berkesempatan buat ngobrol sama teman lama yang dia tuh lulusan sastra Prancis. Bonjour. Dan sekarang dia kuliah di Universitas Brawijaya. Dan kebetulan terjebak di Malang karena PSBB. Kita sambut Gilang. Selamat bonjour. Ya, bonjour. Bonjour. Oke, halo Mas Alvan. Senang banget bisa hadir di Alvan Talks. Thank you. Ya, senang juga bisa ketemu lagi sama Mas Alvan nih. Wih. Lama. Maupun juga lewat telepon. Wih. Gini. Sastra Prancis ya. Tunggu dulu, sebelum kita mendalami soal Prancis dan terjebak di Malang. Kan kita ketemu tuh saat kita magang di Kemlu. Di Kementerian Luar Negeri. Nah, coba dong share your version gimana seorang Gilang bisa masuk ke Kemlu, bisa magang ke Kemlu. Untuk orang yang mungkin mau magang tahun ini, gimana tuh step by stepnya? Oke, jadi gua masuk ke Kemlu tuh sebenarnya program magang dari jurusan gitu kan. Jadi itu ketika gue memulai bahkan sebelum masuk ke semester 7. Nah, itu tuh ada jangka waktu libur kan setelah lebaran tahun kemarin tuh. Terus akhirnya dari jurusan ngasih program buat magang, dan itu tuh macam-macam. Jadi nggak cuma ke Kemlu tapi ke banyak tempat gitu kan, karena yang sesuai sama bakal prospeknya sastra Prancis di pekerjaan tuh seperti apa. Dan gue akhirnya nge-decide untuk ya udah coba Kemlu aja, karena yang emang menurut gue lebih realistis untuk bisa masuk di prospek lulusannya sastra Prancis. Setuju. Terus singkat cerita udah proses administrasi, kemudian berangkat lah. Nah, gue bersama partner gue itu Asik. ke Kemlu. Partner ya? Partner ya. Ya, partner lah. Okay. Terus habis itu kita ke Kemlu. Nah, kita udah mulai memasuki magang di sana. Singkat cerita udah diterima, akhirnya kita diterima di bagian biro sumber daya manusia ya. Iya. Sumber daya manusia. Betul. Gitu. Awalnya emang sempat nggak nyangka, karena harusnya sebenarnya bukan di situ sih. Awalnya targetnya tuh ada di bagian Eropa, karena kan sebenarnya Prancis kan ada di Eropa gitu kan ya. Jadi kita tahu Pak, saya kalau itu tahu. Kita bagiannya ke Eropa gitu kan. Tapi ternyata kuota untuk magang di sana udah penuh tuh bagian Eropa pada waktu itu, pada terms yang tahun kemarin. Saya ya udah deh, yang penting kita masuk aja di Kemlu, mau apapun bagiannya, yang penting kita masuk Kemlu, barangkali nanti kita punya channel gitu. Gitu kan. Terus itu ya udah, akhirnya kita sebenarnya agak ngasal sih ke BSDM ini, ke Biro Sumber Daya Manusia ini, karena udah pilihan terakhir, udah nggak tahu mau ngapa-ngapain lah. Udah setelah kita coba mengontak pihak Kemlunya, ada menyetujui kalau yang dari Universitas Brawijaya untuk jurusan sastra Prancis, gue sama partner gue itu di bagian BSDM. Oke lah. Itu kita awalnya sempat ngerasa kecewa, tapi yaudah, ayo kita coba lanjut aja, barangkali dapat channel bisa kemana-mana gitu kan, bisa dipindahkan kemana gitu. Oke, udah, terus kita pulang tuh, terus Lebaran, dan akhirnya kita mulai magang setelah Lebaran kan, kalau nggak salah. Terus habis itu, nah itu singkat cerita, gue lupa sih spesifiknya tanggal berapanya ya masuk ke Kemlu tuh, pokoknya 1-2an gitu deh, awal bulan deh. Iya, Juni apa Juli ya? Juli kalau nggak salah. Juli.
Terus habis itu masuklah gue ke Kemlu. Terus ya udah akhirnya gue diperkenalkan sama pertama sih sama yang di resepsionis di depannya gitu kan. Terus itu uniknya ceritanya gini, jadi harusnya kan untuk kita pemagang tuh nggak terlalu strict banget kan, datang jam 8 pas tuh sebenarnya nggak apa-apa kan, tapi karena nggak tahu ya gue orangnya rajin gitu, gue harus ambis nih kayak gue datang ke nih gitu kan, nggak mau gue punya citra yang bagus nih. First day at work. Iya, terus padahal rumah gue sebenarnya di Tangerang gitu kan, jadi kayak gue tuh berangkat bisa pagi-pagi buta gitu. Kemarin tuh gue inget banget jam 5:30 itu udah berangkat dari Tangerang gitu kan. Pesantren kilat loh. Apa? Pesantren kilat tuh 5:30. Kelas gue aja biasanya nggak nyampe 5:30 ya. Makanya. Kayak, 5:30 udah berangkat gitu ke. Kayak SpongeBob ya, bagus. Ke Kemlu ya. Ya dengan ambisi yang menggebu-gebu gitu kan. Soalnya gue belum tahu nih gimana masuk Kemlu kan. First day at work, setuju. Pakai setelan serapih mungkin lah ya gitu ya. Walaupun nggak terlalu lebay sih gitu kan. Yang penting rapih. Oke, kita berangkat. Habis kita berangkat udah nyampe Kemlu tuh jam 6:30 kalau nggak salah. Itu tuh cepet banget sih. Terus habis itu nyampe 6:30 itu tuh kosong, gak ada apa-apa. Lah iyalah, Pak, jam 8 bukannya juga. Gue datang 6:30, terus habis itu gue ngerasa kayak, wah kok kosong ya, apa gue yang terlalu awal gitu kan. Terus ya udahlah, akhirnya gue masuk aja tuh. Sebenarnya belum masuk sih, jadi gue sama partner gue ini sama temen gue nongkrong dulu di bagian kantinnya gitu ya, kan masih terbuka gitu. Kita ke situ dulu duduk kok nih belum jam 8 gitu kan ya, lama banget ya. Terus saya udah kita nunggu jam 8, akhirnya udah tuh kita masuk. Terus habis itu gue udah melihat sekilas banyak banget anak pemagang lain yang kelihatan ya, kelihatan banget nggak sih? Kelihatan banget nggak sih yang magang sama yang udah kerja? Ya Allah, kayak rapihnya tuh berlebih. Ya, itu kayak kok mereka rapi sih gitu, tapi kayak pemalu gitu kan ya, kayak berasa gitu kan. Iya, tampilannya gagah, cuma dalamnya tuh kucing banget gitu, kelihatan banget lah. Kelihatan banget pokoknya. Kelihatan banget tuh Pak. Nanti kalau misal teman-teman lainnya yang ini mau magang terus mau bagian di Kemlu nih, terus kan di hari pertama gitu kan, kalian pasti bakal membedakan gitu, mana yang magang, mana yang kerja gitu, mana yang udah jadi PNS, mana yang pemagang gitu. Kelihatan banget tuh Pak. Walaupun tampilannya mungkin mirip-mirip gitu ya, tapi bakal ketara deh gitu. Ketara mental kelihatan banget. Dari gesturnya juga tuh udah kelihatan banget. Terus habis itu udah tuh kita naikkan ke BNSDM, bagian BNSDM tuh. Terus waktu itu kita kenalan gak sih waktu itu? Seingat gue sih kita kenalan kan, karena waktu itu nanya ke gue, ini masuk ke sini ya, mau daftar ke sini lewat sini gitu ya. Terus gue bilang iya lewat sini gitu, ke bagian resepsionisnya. Terus gue sama lo kenalan kan, iya gue Gilang, lo Alvan. Terus lo magang di bagian mana gitu kan? Oh di bagian SDM, gue bilang gitu. Terus lo bilang, oh sama dong kita. Oh iya gitu kan. Gue mikir lah mati, oh gue punya temen nih di SDM. Gue mikirnya kayak, yaudah gue berdua aja sama temen gue kan, kayak ya udahlah kita berdua aja, kayaknya nggak ada temen. Dan soalnya mungkin pemagang lain tuh pengennya ke Amero, Paspasaf. Iya, lebih Amero, Paspasaf yang lebih tinggi gitu, lebih prestis gitu ya. Gue nggak nyangka aja tiba-tiba nggak nyangka aja ada, oh ada temen nih, oh ada orang lain nih di PSDM gitu kan. Terus belum nanyain jurusan juga. Gue mikirnya oh mungkin ini kali ya HI, tapi belum ini juga kali ya, belum kesampaian gitu ya, dapetnya BSDM gitu ya. Gue belum situ kan, belum nanya juga kan, jadi gue mikirnya lo anak HI. Terus habis itu kita naikkan ke atas, ya udah tuh kita ditempatkan di tempat masing-masing. Gue waktu itu di bagian Merezi ya? Apa ya, semacam ini ya, untuk ngurusin perekrutan CPNS, terus juga pendataan PNS kayak gitu sih, kepegawaian sih kalau gue. Kalau lu apa sih Van dulu waktu itu, gue lupa. Gue di itu sistem informasi sumber daya manusia, banyak banget yang teleponin. Iya. Tahu lah 3 hari pertama tugasnya ngangkat telepon kan. Anjir, iya. Banyak banget yang telepon loh Pak, nanya gaji lah ke gue. Mana gue tahu gaji lu gimana, gila. Oh iya, makanya situ kan mikir kok, oh berarti ini orang anak
PSI ya kayaknya, soalnya di bagiannya bagian sistem informasi. Kagak juga kan? Sebenarnya. Itulah gue tuh emang nggak jelas gitu loh jurusannya, nggak jelas tiba-tiba di situ. Nih, tar, lo ada terus ada lagi? Terus habis itu ya udah kan kita udah mulai ngobrol banyak kan, karena kita cuma bertiga tuh yang magang. Ya itu. Jadi mau nggak mau kita harus intens, kalau enggak kita nggak punya siapa-siapa di sana gitu kan, nggak bisa diajak ngobrol. Kalau itu kan kemarin gue agak introvert gitu kan ya, jadi hari pertama gue kayak iya bu, iya iyalah pastilah, iya gila gitu, kayak malu-malu gitu lah, mesti belum berani gitu kan, pastilah. Terus mau nggak mau gue harus ke temen-temen gue yang magang lain nih, supaya gue nggak banyak diem gitu kan. Akhirnya situ kita mulai kenal kayak gitu, mulai intens. Nice. Disitulah kita mulai pindah di Kemlu dan seterusnya. Nice. Nih versi gue ya sekarang ya, biar ceritanya nyambung dari dua sudut pandang. Nih. Iya, oke, boleh. Kalau gue masuk Kemlu karena mama gue, Bu Retno Marsudi, itu mama. Oh siap. Oh iya, halo tante. Iya, itu mama. Jadi masuk aja. Udah sok masuk. Oh iya, siap. Nah, ya masuk lah pokoknya administrasi biasa. Emang sebenarnya yang orang sayangkan tuh banyak orang yang nggak tahu. Kan lu mah emang dari HI atau sastra emang dikasih tahu gitu ya, kalau di Kemlu tuh magang gini. Dan yang non sastra atau HI tuh nggak dikasih tahu, padahal gampang juga gitu loh. Lu tinggal masukin email, ini tunggu respon, terus udah. Terus ditanya kayak specialty lu apa? Gue bilang manajemen gini. Ada, tak. Udah. Sesederhana itu gitu loh. Sementara orang kan banyak yang susah nyari tempat magang, dan Kemlu tempat yang bagus sih, setuju gak sih untuk itu? Iya. Nah, oke, long story short, masuklah gue. First time keluar kota sendiri gitu. Dan akhirnya ya udahlah, kapan lagi gitu ya punya kesempatan kayak gini. Nah, gue mah ya standar lah ya, perginya jam 7 gitu. Gue dari daerah Setiabudi ke Pejambon. Gila, sampai inget gue, hampir lupa tuh jalan Pejambon. Gambir. Oh iya, Pejambon. Nah, di sana datanglah gue. Dan gue yang konyolnya kan, gue datang jam 7, setengah 8 gitu ya, masih agak kosong juga sebenarnya kan. Lu datang jam setengah 7, gila, jam setengah 8 masih kosong gitu, semi kosong. Nah, gue nanya ke satpam. Si masnya nanya, ada keperluan apa? Ini saya mau magang. Udah magangnya? Gue jawabnya polos. Iya udah. Oh silahkan. Di tap lah gue pakai tap pegawai. Gue nanya, ruang SDM di mana ya? Itu di lantai 3. Gue meluncur lo sendiri di lantai 3. Tanpa tahu ke siapapun, gue naik lantai 3 ke lobby. Tahu kan tiap lantai ada lobbynya? Iya, tahu. Gue duduk, lo diem di situ kayak diliatin orang-orang yang kerja, kelihatan pakai sinis gitu kan. Wah, kayak ngeliat gue tuh kayak ini anak dari mana gitu kan ya. Gue juga bingung, gue liatin balik aja. Sampai akhirnya gue mikir, kayaknya nggak di sini deh. Masa sih gue doang gitu kan? Kayaknya nggak sih. Akhirnya gue turun. Pas turun, oh rame. Di lantai 1 rame. Yang kelihatan gitu, yang apa, bahasa Sundanya culang cileng apa sih, kayak ya gitulah, muka-muka kayak kebingungan gitu banyak. Oh, sialan, gue tadi ke kantor orang anjir. Nggak tahu di mana ini. Iya, gue ke kantor orang tadi. Duduk lah di situ. Gue lihat, wah ini relasinya keren-keren dari secara penampilan ya, bukannya gue judgmental ya. Cuma ini penampilannya oke kan, parah. Cowoknya gagah-gagah, no homo tapi cowoknya gagah-gagah. Ceweknya beuh. Ceweknya tuh gimana tuh? Terlihat bijaksana, berwibawa. Terlihat berwibawa. Pokoknya parah lah itu, entah dari UI, UA, entahlah kenapa gue nyebut UI doang, tapi ya intinya kelihatan lah, wah ini gila banget, gue akan dapat teman yang banyak dan keren-keren. Wah gila, gue kayak iya, sosial gue akan baik. Lalu inget banget gue dipanggil pernah yang magang Aspasaf 15-20 orang ya kan, maju kan. Set. Amerop maju 15-20. SDM lu berdua doang sama gue, inget gak? SDM bertiga dong, astaga. Baru gue nanya, nah baru ke skenario yang tadi, dari mana? Gue nanya setelah ngobrol, sastra Prancis, gini at the least lah. Yang gue bikin sakit hati tau nggak apa? Gue nanya, sastra Prancis, kenapa di SDM? Tadi dijelasin, iya soalnya penuh di sana jadi kesini. Anjing, aing doang dong, gua doang berarti yang emang dari hati tuh SDM.
Gue doang. Kalau lu nggak dibuang, gue sendiri. Bener-bener sendiri. Gue doang sama Jessica nyusul di setengah bulan udah. Oh iya betul. Ada Jessica. Ada Jessica tuh Kalau penyelamat. misal penuh, ya udah tuh. Assalamualaikum, kita gak ketemu ya. Iya, lu setengah Jessica masuk, lu cabut. Ya gitulah hidup. Emang begitu. Lukas Masaf sama Dika ya. Dika bukan sih Dika ya? Iya. Nah, nantilah diundang lagi. Dan itulah kayak astaga, cuma satu orang lo dari SDM. Dan ketemulah orang-orang ya di SDM mostly berumur. Ya gak sih? Ya, Mostly berumur. Agak sulit yang seumuran gitu ya. Iya, cuma alhamdulillah jiwanya Sengaja lebih muda gitu ya. jiwanya bersyukur. First impression mah parah, itu gila bapak-bapak semua anjir. Sumpah. Gue kayak oh my god. It's gonna be a long boring day every day gitu kan. Wah, gila. Gila, gue udah pesimis banget. Taunya untung lah Pak Jepri, Mas Aris, wah semuanya cooperate lah. Mbak Rezi yang selalu yoga dan olahraga ya, inspire sekali. Shout out. Shout out buat Mbak Rezi dan Mungkin bisa diundang tuh barangkali Mbak Rezi tuh gimana tips bisa melakukan yoga dengan rutin gitu supaya lebih sehat gitu. nanti saya wawancara ya kalau udah episode 50 lah. Malu kalau Kalau udah laku gitu ya. iya kalau udah laku kan sekarang masih begini. Gila Mbak Rezi, Oke, apa-apa. semuanya pokoknya apa ya secara kultur kayak lu keren sih menurut gue. Kultur kerjanya. Iya, betul. Kultur kerjanya parah. Orang-orangnya kalau yang Aspasaf Amerop gue nggak tahu ya, mungkin lebih, tapi di SDM aja begitu, apalagi yang fungsionalnya kayak Aspasaf dan Amerop. Iya. Keren sih pasti. Keren sih pasti. Gue setuju sih sama kultur kerja di kamu tuh. Menurut gue cukup bisa membuat gue apa ya, terdidik lah, entah dari secara pengetahuan, entah dari karakter building gue yang tadinya masih bocah gitu ya, peralihan dari gue bocah semester 6 gitu kuliah yang nggak tahu apa-apa, gue nggak tahu sebenarnya nanti gue begitu kelar kuliah gue mau ngapain sih gitu, itu masih lawang banget. Sampai akhirnya begitu gue di Kemlu dan akhirnya gue keluar dari Kemlu tuh gue bener-bener dapat banyak banget insight, banyak banget pengetahuan, knowledge, terus juga karakter building gue mulai ke develop, terus juga apa ya yang tadinya gue ngerasa terlalu abu-abu soal Kemlu, dan sekarang gue apa ya mungkin mulai ada keyakinan nih karena gue juga adalah salah satu orang dari sastra Prancis di seluruh Indonesia yang paling mostly-nya juga yang tenggelam gitu masuk sasper karena nggak ada pilihan lain, atau juga masuk sasper karena biar bisa kuliah doang kayak gitu-gitu, termasuk gue, sampai akhirnya punya arah yang lebih jelas kayak oh ini karena Kemlu tuh juga punya lulusan dari sastra Prancis yang nggak jauh apa ya prospeknya tuh menjanjikan gitu. Kayak kan kalau misal di Kementerian Luar Negeri itu setiap tahunnya itu kalau nggak salah menerima satu CPNS dari sastra Perancis setiap tahunnya, dan itu tuh menurut gua seru banget karena kenapa? Karena di jurusan lain, di sastra lain di Kemlu tuh biasanya nggak nyampe satu, tapi ada 5, ada 7 CPNS yang dikuotakan. Tapi kenapa sastra Prancis kok bisa cuma satu gitu kan? Itu sebenarnya jadi tantangan buat gue gitu sebagai lulusan sastra Prancis yang seenggaknya gue udah punya gambaran nih gimana sebenarnya ke Kemlu itu sendiri gitu. Bonjour. Pas magang sebenarnya awalnya nggak sesuai ekspektasi gitu kan, nggak masuk ke bagian Prancisnya langsung gitu. Tapi betul apa kata lu, jadi begitu gue tahu kultur kerja mereka yang menurut gue bagus gitu ya, walaupun ya hampir semuanya berumur gitu ya, jadi gue agak sulit untuk bisa beradaptasi gitu langsung kayak mengeluarkan ide gue itu sulit sekali gitu kan. Gak bisa nih gue tiba-tiba nimbrung iya halo selamat siang nggak gitu. Bisa lo dijauhin ini anak songong so iya banget iya MC gitu kan, bukan masuk lagi gitu. Jadi akhirnya ketemu sama Mbak Rezi ini, pokoknya big credit to Mbak Rezi awalnya sih, kayak dia langsung membuka dirinya, oh kalian sastra Prancis, oh iya gue juga sastra Prancis nih, ya boleh lah tuh ngomong bahasa Prancis yang gue tuh kayak apa itu. Mbak Rezi pos kerja di Prancis ya, sekolah ya, itu ada yang sastra Prancis gitu, kok bisa gitu. Mbak Rezi juga sekolah di Prancis ya sebenarnya, jadi relate lah. Mbak Rezi sekolah di Prancis kan? Kenapa?
Mbak Rezi sekolah di Prancis Iya. kan. Nah, jadi makin relate tuh ngomongin provinsi apa Bonjo Miamo. Oke, nice. Ya, mama. I love you. Oke. I love you. Gua juga belajar Bonjo Miamo Ratatouille. Belajar lah. Miamo tuh Itali. Prancis. Lah iya, Itali. Aduh, sorry gue kalau lagi traveling ke Europe emang suka ketukar. Oh iya, bagus. Belajar ya. Pokoknya buat teman-teman Avon Talk sih harus belajar bahasa Prancis karena kalian bakal tahu kenapa harus belajar bahasa asing. Oui. Nah, Seru. terus gini. Kan sekarang lu kondisi di Malang ya. Lu orang Tangerang ya. Tangerang City, South Jakarta, you know, like that kind of shit. Tapi sekarang harus terjebak di Malang, kota yang secara kultur beda, dan lu terjebak karena PSBB. Ya nggak bisa pulang kan. Dan yang gue baru baca lagi nih, Malang tuh PSBB-nya baru tanggal 17, kayak 3 hari lagi. Ya nggak? Betul. Nah, that make it worse kan, lu udah terjebak di Malang, nggak bisa balik. Sekarang lu terjebak di kosan kurang lebih. Iya, betul. Nah itu lu selama ini bulan Ramadan tanpa keluarga sendiri ngapain aja nih? Atau sama partner lu? Nggak bisa puasa kan? Sok bingung. Gue selama bulan Ramadan ini ya jelas lah berfokus pada agama gitu kan. Dan pada umumnya kan kita pada jalan yang benar gitu kan. Mungkin sebelum Ramadan gue agak kurang gitu kan. Tapi sekarang di bulan Ramadan terus juga keadaannya gue sendiri, benar-benar sendiri, mungkin udah ada waktu nih untuk kembali kepada jalannya kayak gitu. Jadi kayak ya bulan Ramadan ini gue isi dengan di rumah aja, di kosan aja, terus belajar hal baru, terus juga ya sambil kalau di bulan Ramadan ini kan khatamin Quran juga gitu kan. Kesannya paling banget ya gitu. Enggak sih. Pokoknya intinya alhamdulillah bisa sebenarnya lebih positif sih, bisa ngerjain lebih positif karena di sini walaupun emang keadaannya kayak gini, tadinya tuh gue sebenarnya udah mau rencana pulang sih itu dari bulan Maret gitu. Udah dari Maret tuh gue pulang ke Tangerang dan never come back ke Malang gitu. Jadi kan karena studi gue udah selesai, terus ibaratnya gue cuma menunggu wisuda aja kan. Terus habis itu daripada gue di sini bayar kosan lagi, mending gue cabut gitu kan. Cabut ke Tangerang, ya udah gue hidup di sana dan mungkin mulai cari pekerjaan di sana. Tetapi rencana tiba-tiba berubah semua gitu kan karena adanya pandemi ini. Terus mungkin awalnya gue nggak terlalu memikirkan itu ya, jadi kayak gue nggak mau ambil pusing, kayak ya udah mungkin gue bisa stay lebih lama lagi gitu, nggak apa-apa, gue nggak ada masalah. Sampai pada akhirnya pandemi ini belum kelar juga dan ternyata di Jabodetabek udah mulai PSBB itu sekitar berapa waktu yang lalu ya? Itu bulan puasa. Sebulanan yang lalu. Sebulan yang lalu tuh PSBB di Jabodetabek dan di situ gue udah mulai panik karena tadinya sebelum PSBB tuh sebenarnya udah mulai dilarang sih buat pulang mudik gitu atau pulang kampung dari satu kota-kota itu udah mulai dilarang, kecuali khususnya di Malang gitu. Tapi pas PSBB ini jadinya tuh makin resmi gitu pelarangannya dan tadinya tuh sebelum PSBB gue juga udah mau balik tuh berencananya gitu. Ayo pulang yuk, kayaknya kita seburu-buru pulang nih begitu. Singkat cerita, akhirnya pas nyampe kita mau pesan ternyata nggak bisa karena ada peraturan di situ bahwa mulai tanggal sekian udah nggak bisa melakukan perjalanan jarak jauh dari satu kota ke kota lain gitu. Disitulah gue udah mulai sedih kan, kayak wah masa sih gue di sini terus sampai Lebaran, wah gak mungkin dong gitu kan. Karena gue itu di sini tuh selalu pulang sih tiap semester gitu, tiap 6 bulan sekali gue selalu pulang, kayak tiap tahun baru gue selalu pulang dan tiap Idul Fitri tuh gue selalu pulang gitu. Terus pokoknya setelah magang itu kan gue kelar kan, akhirnya gue balik lagi ke Malang, terus gue kuliah sampai selesai. Terus tahun baru tuh gue nggak pulang karena waktu itu gue masih ngejar skripsi. Lu tahun baru nggak pulang? Iya, gue tahun baru nggak pulang. Lu terakhir pulang kapan? Itu pas magang. Wajir, setahun.
setahun. 3 tahun aja nanggung Bang Toyib lah. Nanggung, Kalau gila di lu. sini kerjanya bagus 3 tahun di sini, Pak. Gila lu setahun. Fuck man. Iya. Terus- Setahun gue nggak pulang. Terus gini Terus ke. habis itu, Oh, sorry lanjut. Terus lanjut. ya setelah tahun baru kan gue masih mengurus persyaratan wisuda gue udah selesai awal tahun. Terus akhirnya gue berencana untuk pulang kan karena udah selesai, ibaratnya tinggal menunggu wisudanya aja. Ya udah deh, pas adanya kayak gini gue mikir, wah kayaknya ini gue beneran genep setahun nih gue nggak pulang gitu. Dari gue terakhir pulang tuh Juni tuh gue udah pulang, sekarang gue nggak pulang lagi gitu. Jadi tuh rentangnya 1 tahun. Dan tapi ya ini disclaimer ya buat teman-teman yang lain, kalau misalnya yang teman-teman lain udah ngerasain nggak lebaran di rumah selama bertahun-tahun, it's okay. Cuma kalau ini gue pertama kalinya, jadi gue ngerasa bahwa ini sedih banget gitu. Ini sedih banget karena harusnya lo bisa melakukan banyak hal bersama keluarga lo gitu kan. Atau nggak selama pandemi ini lo juga bisa decide untuk pulang duluan dan bertemu dengan keluarga lo gitu. Jadi apa ya, kebahagiaan lo tuh nggak hilang gitu. Tapi ternyata gue terlambat gitu. Gue terlambat, akhirnya mau nggak mau gue harus menetap di sini. Gue lebaran di sini. Dan mungkin sebenarnya nggak sendiri sih gue. Jadi ada beberapa teman-teman gue lain yang juga terjebak gitu. Cuman gue sebagai perwakilan, gue juga mendengar suara mereka juga. Ya macam-macam sih emosionalnya. Ada yang sedih-sedih banget, ada yang ya sambil menangis lah, menangis kangen, menangis rindu. Pokoknya maksudnya di sini ngalamin apa namanya tuh istilahnya, gue lupa. Homesick, betul. Hampir semua di sini ngalamin homesick termasuk gue. Walaupun gue orangnya jarang banget ngalamin homesick karena sebenarnya gue nyaman sih di Malang gitu. Jadi karena saking nyamannya gue nggak ada perasaan homesick sama sekali waktu itu. Cuman ini karena case-nya adalah gue nggak pulang pas lebaran, makanya tingkat homesick-an gue tuh tinggi, terus langsung loncat tinggi lah gitu. Akhirnya gue juga cerita sama teman gue kayak, wah ini tersedih sih gitu kan. Lagi kayak gini nggak bisa pulang sama keluarga karena adanya pandemi ini kayak gitu. Jadi cukup sedih, cukup marah, cukup emosional dan lain. Tapi ya udah, gue juga sambil mikir bahwa pasti ini ada hikmahnya nih, gue bisa stay di sini sampai nggak tahu kapan gitu ya. Gue bisa stay di sini sampai nggak tahu kapan. Lebaran gue di sini, mungkin setelah lebaran juga gue bakal stay lagi di sini. Nggak tahu ya kondisinya seperti apa nanti ke depannya, kayak gimana perkembangan pandemi ini kayak gitu. Amin. Semoga bahagia orang-orang yang terjebak dan jauh dari keluarganya. But gini Lang, lu secara experience tadi kayak lu menjelaskan kayak lu udah jauh dan terbiasa untuk tinggal di Malang dan tidak homesick. Nah, untuk kemarin gue magang di Jakarta, itu tuh pengalaman pertama gue untuk jauh dari rumah. Gue TK di radius 1 kilo dari rumah, SD daerah situ, SMP dari daerah situ, SMA daerah situ. Jadi dari TK sampai SMA gue ketemu orang-orang yang sama. Sampai di kuliah pun Bandung secara perkuliahan ya kan gak banyak. Jadi ketemu lagi orang itu. Dan gue merasa gue perlu challenge, gue harus keluar dari comfort zone dan coba cari challenge baru di tempat baru. Dan gue ke Jakarta. Dan sumpah gue happy banget di Jakarta. Kayak gue bahkan sekarang lagi nyari kerja ingin di Jakarta karena ya the culture, the orang-orangnya kayak apa ya, exciting lah buat gue sendiri. Cuma saat di Jakarta sendiri pun gue itu pulang 2 minggu sekali gitu loh. Padahal Jakarta Bandung doang gitu, tapi ya gue emang kan ya 20 tahun sama keluarga ya masih kangen lah kayak gitu-gitu. Cuma gue ngerasa umur segini tuh emang perlu merantau gitu, lu perlu jauh dari rumah, lu perlu apa ya, achieve semuanya sendiri. Nah, menurut lu yang lebih profesional nih ya, gue yang baru 2 bulan ya, cerita-cerita ke orang, ayo pergi dari Bandung. In a way kayak cari pengalaman baru. Ini gue yang baru 2 bulan doang di Jakarta. Yang maksudnya 2 bulan di luar kota kelahiran gue dan keluarga gue. Nah, dari lu sendiri yang udah sangat profesional, lulus di Malang, and sekarang terjebak di sini, kenapa orang harus jauh dari orang tua atau harus merantau? Alasan lu sendiri lalu ajak kita deh. Oke, berdasarkan pengalaman gue yang profesional ini, asik. Jadi sebenarnya
kenapa harus keluar, kenapa harus keluar dari comfort zone, kenapa harus merantau, kenapa repot-repot kita jauh dari keluarga gitu kan, padahal di kota lu ada gitu kita ya. harus jauh, sementara kita harusnya lebih dekat dengan keluarga gitu kan, entah waktunya kapanpun gitu kita harus dekat sama keluarga. Tapi kenapa justru ada aja orang-orang kayak gue ini yang pede untuk bisa keluar dari rumah, terus keluar dari comfort zone, keluar dari semua habit gue yang kekanak-kanakan ke menuju sifat yang lebih dewasa. Itu tuh gue coba dapetin di merantau. Kenapa? Karena kalau misalnya ngerantau, itu pertama lo kan dididik untuk hidup sendiri, itu pertama. Yes. Lo nggak ada bantuan siapapun sebenarnya ya. Lo nggak ada bantuan siapapun karena waktu itu gue pertama kali juga pas pertama kali datang ke Malang kan gue juga hidup sendiri gitu. Lu nggak ada channel di Malang, nggak ada channel? Nggak ada. Sama men. Saudara. Nggak sama men, nice. Apa ya? Ya gue nggak ada teman yang lebih deket gitu sebenarnya. Terus habis itu gue hidup sendiri. Long story short, akhirnya dari kesendirian gue itu gue harus bisa survive sendiri. Itu tuh sebenarnya berat banget sih ngejalaninnya. Jadi sampai yang kan kalau bisa di Malang kan erat banget sama bahasa asli sini ya, bahasa Jawa Timur dan bahasa Malangan itu kental banget. Akhirnya, nah akhirnya karena gue nggak bisa adaptasi sama area-area ngalami itu tuh malah buat gue jadi makin kesusahan awalnya gitu. Jolalita ya. Iya, gimana gue bisa adaptasi sini karena di situ gue udah mulai ngerasa desperate tuh hidup gue sembari kuliah, tapi juga apa ya, kayak kehidupan gue juga mulai kurang bagus karena ternyata gue tadi itu bisa sama musik itu. Bahkan 2 minggu setelah gue nyampe Malang tuh gue bilang ke orang tua gue kalau gue mau pulang lagi, gue mau kuliah di sana aja, dan pokoknya apapun mau jurusan apapun, mau kampus manapun, gue mau kuliah di Jabodetabek atau sekitarnya gitu. Terus tapi situ gue juga mikir kalau misalnya gue kayak gitu, ya berarti gue sama aja makin ngerepotin orang tua gue gitu, makin ngerepotin diri gue sendiri aja gitu kan. Kenapa gue nggak coba survive aja mulai dari sekarang gitu, apapun kehidupan gue nantinya tuh udah jalanin aja gitu. Toh ini Malang, ini bukan kota yang benar-benar asing gitu. Gue juga pernah kan waktu itu walaupun cuma study tour gitu ke Malang. Jadi seenggaknya gue udah tahu sedikit aja tentang how to survive in Malang seperti itu. Singkat cerita, ngalamin suka dukanya di sini sampai akhirnya gue lulus. Terus habis itu gue ngerasa bahwa perpindahan diri gue dari diri gue masih anak kecil, diri gue masih childish, diri gue masih kelihatan bocah banget, yang apa ya, yang ngambekan, yang nggak minta kalau misalnya minta duit nggak dikasih aja tuh ngambeknya bisa berbulan-bulan. Sampai akhirnya gue punya tahap di mana gue memiliki pekerjaan gue sendiri gitu. Itu tuh menurut gue panjang banget dan apa ya, berasa sih di gue selama kurang lebih 4 tahun ini. Jadi terus juga kalau tips dari gue, kalau misalnya emang mau ngerantau, itu tuh coba ngerantau yang di tempat yang nggak lo kenali sama sekali gitu. Tipsnya kayak gitu. Kenapa? Karena nggak tahu ya, gue ngerasainnya kayak gitu. Kenapa gue pilih Malang gitu, kenapa gue nggak di sastra Prancis Unpad, kenapa nggak di UI, kenapa nggak sekali UGM deh gitu, maksimal di Jogja kan. Kenapa gue jauh-jauh ke Malang gitu untuk coba sastra Prancis gitu. Sebenarnya nggak, yang gue cari itu bukan sastra Prancisnya, tapi perubahan diri gue yang akan terjadi di Malang tuh seperti apa, itu yang goals gue gitu. Sastra Prancis tuh cuma media gue aja, jadi kayak patokan gue aja, pijakan gue aja untuk bisa mencapai diri gue yang sesungguhnya tuh seperti apa. Yang Gila Rizky Pradana di umur berapa tuh, 18, 17 tahun, 18 tahun sampai ke Gila Rizky Pradana ke umur 22 tahun, itu tuh bakal kayak gimana? Apakah nanti ada perbedaannya dengan ketika gue kuliah di jurusan sastra Prancis UI misalnya gitu kan, yang lebih notabene lebih dekat gitu. So do you proud of yourself today? Kenapa? Do you proud of yourself today? Gimana ya, how to explain it? Iya, bangga, tapi ini bukan akhir gitu. Jadi kayak gue bangga dengan diri gue sekarang karena gue bisa melepaskan apa yang menjadi negatif gue di masa lalu dan gue bisa berubah banyak di sini. Tapi ini menurut gue adalah awalan aja, awalan dari step selanjutnya yang bakal gue hadapin lebih
lebih keras lagi, lebih tajam lagi, lebih mengiris-ngiris lagi kayak gitu. Kalau gue sih gitu. Oke. Jadi kayak Last topic nih. Lu sastra Prancis kan? Yap. Lu harusnya udah nggak tersinggung dong kalau diremehin karena sastra ngapain? I mean that's very sangat umum dan apa ya? Ya gimana gitu, itu emang stigma dan stereotip orang-orang gitu. Kayak kita nggak bisa ngatur gitu betul. Kan. So betul. The question is, sastra ngapain? Answer it. Lu udah cukup punya 4 tahun tuh menjawab itu. Lu mungkin saat SMA lu malu menjawab itu. Aduh gimana ya. Tapi setelah tahu, gue yakin you can proud of yourself and say gue sastra Prancis karena gimana? Sastra Prancis. Orang pasti mikirnya gue kuliah sastra Prancis karena ngasal. Oke, gak apa-apa. Terus ada yang bilang lagi gue cuma bisa kuliah itu. Oke, gak apa-apa. Atau mungkin SMA gue madesu lah, masa depan suram lah. Jadi gue milih jurusan yang masih bisa nerima gue gitu kan. Tapi enggak. Jadi kalau gue ya di luar keberadaan itu punya case lain. Jadi gue punya case lain kenapa sastra Prancis. Gue waktu itu suka Prancis dari timnas Prancis di Euro 2016. itu pertama kali gue suka sama Prancis dari situ, karena gue suka aja nih lihat bola kan, terus gue liat Prancis kan, kok Prancis seru ya gitu ya, lihat pemain-pemainnya seru, Griezmann dan Giroud dan teman-temannya. Oh iya, 2016 Griezmann, Giroud ya, Ribéry masih ada ya 2016. Kalau nggak salah ya masih ada. Terus habis itu muncullah keinginan gue awalnya, kayak Prancis seru nih untuk belajar bahasanya. Habis itu gue belajar, tapi mandiri gitu loh, otodidak. Gue cari-cari, kayaknya Sabi nih, tapi gue mau perlu research lain nih ke bahasa lain. Dari situ gue nggak cuma belajar bahasa Prancis, tapi kayak Jerman, Belanda, Spanish, terus apa? Spanyol. Hola, Buenos Dias. Buenos Dias, hola todos amigos. Gue tuh jam 2 nggak bisa tidur tuh nonton tutorial bahasa Spanyol tuh. Itu waktu belajar bahasa tuh jam segitu tuh. Terus timnas. Dari timnas, akhirnya gue punya impian nih. Kayak gue melihat di YouTube tuh banyak orang nge-recommend untuk bisa kuliah di Prancis karena begini. Karena waktu itu gue suka banget sama Eiffel. Ya itu standar sih. Tapi yang bikin gue suka lebih spesifik adalah gue suka sama karya sastra mereka. Gue waktu itu langsung kenal sama Emile Zola dan Albert Camus. Padahal itu gue belum kuliah ya. Itu jadi gue cuma research doang tuh. Zaman-zaman mau jeda SBM. Karena SNM gue gak terima. Terus habis itu gue research, kayaknya gue suka nih sama sastra Prancis. Akhirnya gue decide untuk sastra Prancis. Yang tadinya gue tuh kuliah maunya akuntansi gitu. Karena gue mau hidup gue terjamin. Tadi gitu. Gue mau hidup gue terjamin karena akuntansi itu lebih prospek. Cerita gue masuk ke sastra Prancis UB karena waktu itu gue memilih UB ngasal sih jatuhnya, karena yang penting gue keterima gitu. Tadinya UI sama pilihan lain tuh kayak pilihan ngasal juga gitu. Jadi sastra Prancis UI sama sastra Prancis UB. Akhirnya gue terima di UB, akhirnya gue di sana survive. Sastra Prancis UB itu UB dulu. Sastra Prancis itu adalah jurusan yang tadinya diremehkan tapi sekarang mulai dipertimbangkan. Gitu. Kenapa? Karena gini. Dulu orang-orang bakal ngetawain kita karena kita belajar bahasa asing yang nggak jelas gitu. Bahasa Inggris ya. Kayak ibaratnya orang-orang dulu tuh mikir bahwa ya elah bahasa Inggris tuh udah ribet. Kenapa harus ada bahasa Prancis yang lebih ribet gitu. Oke. Gue terima tuh tantangannya. Oke, kalau misalnya emang bahasa Prancis lebih ribet, gue ambil. Akhirnya habis itu gue belajar, gue cari tahu, dan akhirnya gue menemukan banyak prospek untuk bisa dapat pekerjaan di sastra Prancis. Paling besar dan paling bergengsi adalah Kemu. Itu pertama. Kenapa? Karena dulu mungkin stigma Kemu cuma untuk anak HI, itu betul. Tapi sekarang gue udah banyak banget sumber bahkan dari internal Kemlu sendiri ya, bahwa ternyata orang-orang yang bisa berbahasa asing selain bahasa Inggris itu juga merupakan nilai plus gitu. Jadi gue akhirnya mulai membuat perbandingan sendiri. Oke, kalau misal
kayak gitu, berarti anak sastra itu tuh mulai dipertimbangkan. Kenapa? Karena kalau misal seseorang punya fondasi bahasa asing yang cukup mumpuni, itu tuh dia sebenarnya punya banyak kesempatan, nggak cuma di Kemlu tapi di tempat-tempat manapun yang membutuhkan seseorang yang bisa berbahasa asing selain Inggris, kayak gitu, termasuk Kemlu. Gue nggak mau menjatuhkan jurusan HI atau hukum ya, karena kita menghormati mereka yang sudah lebih lama gitu kan. Cuman ada juga nih, gue ada kasus gitu deh, nggak kasus sih, contoh nyata lah, anak HI yang sempat meremehkan gue sebagai anak sasper. Instead of gue marah, gue malah bilang kayak gini, kalau misalnya emang anak HI itu bisa menguasai dunia dengan teori-teorinya, gue anak sastra Prancis bisa menguasai dunia dengan cuma satu bahasa, gitu. Wow. Seram kan ya? Seram ya. Si Dika tuh yang sontoloyonya. Kenapa? Si Dika tuh yang songongnya. Bukan. Ya dia bukan lama, itu zaman maba deh. Oke. Bukan zaman sekarang. Lalu. Terus habis itu ada betul tuh, setelah di riset sebenarnya ketika anak HI di Kemlu gitu kan, itu tuh mereka justru butuh banget bahasa asing lain selain Inggris. Gue itu menemukan fakta itu di Direktorat Afrika, di Aspasaf. Afrika itu sebenarnya emang mostly bahasa Inggris untuk si pihak kedubesnya. Tapi di utara kan banyak Perancis, Pak. Di Afrika Utara. Betul. Afrika Utara juga bahasa ibunya bahasa Perancis. Pokoknya hampir semua ada di Afrika tuh bahasa ibunya bahasa Perancis. Yang mana berarti kalau misalnya kita berkomunikasi nggak cuma berbahasa Inggris aja dong, tapi juga menggunakan bahasa Perancis. Tetapi di Direktorat Afrika itu tuh jarang banget yang bisa bahasa Perancis, gitu. Dan lancar itu tuh jarang. Jadi mereka komunikasi terbatas cuma bahasa Inggris, dan itu gue melihat secara langsung komunikasi mereka tuh sebenarnya mandek, gitu. Karena yang satu berbahasa Inggris, yang satu Perancis, antara bahasa Perancis sama Spanyol, gitu. Jadi benar-benar mandek. Akhirnya menggunakan pihak ketiga gitu sebagai, entah itu yang sebagai interpreternya gitu kan. Gue sebenarnya tuh gemes sih, jatuh gemes karena gue anak sasper nih, tapi gue nggak diundang untuk jadi ininya ya interpreternya gitu. Gue coba untuk bisa interpreter mereka kan ya sebuah pengalaman gak sih, tapi ya udah nggak apa-apa. Gue cuma melihatin aja gitu. Dan akhirnya gue menemukan fakta sendiri bahwa anak sastra tuh ternyata penting di sekarang gitu, karena fondasi bahasa asing itu ternyata jauh lebih penting, nggak cuma untuk teori-teori misal di Kemlu udah HI ya, teori-teori HI atau hukum aja gitu, tapi bahasa juga lebih penting karena biar komunikasi antar kita mungkin nanti sebagai diplomat dan sebagai pihak kedubes negara lain tuh bisa lebih lancar, apalagi yang negaranya berbahasa ibunya adalah bahasa Prancis. Iya. Itu yang pertama. Iya, karena Afrika juga kan banyak ini ya, Mas. Afrika Utara tuh ya hampir semuanya emang koloni Prancis kan, Afrika Utara. Iya. Kalau selatan Spanyol tuh kan, kalau yang utara tuh Prancis. Jadi secara market nih ya, gue dari bisnis ya. Secara market ya sastra Prancis luas lah. Apalagi Indonesia dan Afrika, negara Afrika kan cukup baik kerjasamanya, so good luck all of you. Lalu yang kedua? Yang kedua adalah ini gue juga menemukan fakta sih, bukan fakta sih, kayak bisa jadiin referensi. Jadi kan UN punya banyak cabang ya, kayak WHO dan teman-teman yang lain, WWF dan teman-teman yang lain. Dan gue menemukan fakta juga bahwa UN itu sendiri emang mostly bahasa Inggris. Tapi yang bekerja di sana itu tuh nggak nutup kemungkinan juga menggunakan komunikasi bahasa Prancis. Waktu itu gue coba search di bagian karirnya UN dan teman-teman cabang-cabangnya itu. Terus gue lihat coba bagian application-nya, itu tuh gue lihat sendiri bahwa require yang dibutuhkan itu nggak cuma bahasa Inggris, tapi juga plus bahasa asing lain gitu. Plus bahasa asing lain. Jadi kalau misal mau keterima di UN itu tuh nggak cuma bahasa Inggris, tapi butuh bahasa asing lain satu gitu minimal. Dan situ gue bisa mikir, di UN itu tuh selain bahasa Inggris mostly yang digunakan adalah bahasa Prancis gitu. Bahasa Prancis, jadi ada pertama bahasa Inggris, yang kedua bahasa Prancis, yang kalau ketiga tuh kalau nggak salah ya itu bahasa Rusia atau Spanyol, Rusia atau Spanyol gitu, gue lupa. Pokoknya Inggris baru Prancis. Gue menemukan fakta bahwa berarti anak sastra Prancis itu ada kemungkinan bisa kerja di UN gitu.
Plus di sini kan di Indonesia juga ada kan apa bagian cabang-cabangnya UN gitu, kayak di sini ada UNDP, United Nations Development Program, terus ada WHO, ada WWF, dan ada UNSC loh asal di Indonesia ada. Itu juga gue juga aplikasinya kalau nggak salah itu juga ada request tentang bahasa asing lain selain Inggris. Nah, itu kan gue mulai kesimpulan bahwa produk UN tuh mulai bergengsi untuk anak sastra kayak gitu. Benar-benar. Yang selanjutnya yang paling menurut gue menjanjikan selain mereka berdua adalah copywriter. Wow. Copywriter. Kenapa? Anak sastra tuh kan kuliah-kuliahnya selalu dengan kelebihan bahasa gitu ya. Orang ngomongin puisi gitu, wah menggebu-gebu dan lain-lain gitu kan. Otomatis ketika kita mempelajari itu, secara nggak langsung di alam bawah sadar kita menanamkan bahwa kalau misalnya ada kalimat yang salah sedikit pun kita bakal koreksi. Itu tuh benar-benar hal di bawah alam sadar kita gitu. Gue juga ngalamin itu. Jadi kayak misal gue diminta untuk membutuhkan caption di sebuah akun sosial media gitu kan. Setelah gue koreksi, mereka langsung bilang, Bang, ternyata anak sastra tuh seru ya gitu. Cara ngebetulin kalimatnya, terus juga cara merangkai katanya tuh lebih mantep lah dibanding orang yang bikin copywriter tuh tapi di luar sastra. Ini disclaimer dari gue ya gitu. Kenapa begitu? Karena anak sastra tuh dididik dengan penggunaan bahasa yang selain yang menggebu-gebu, selain yang tentang puitis dan segala macam, tapi juga dididik untuk bagaimana caranya lu merangkai kata dengan benar gitu di suatu apapun bentuknya, mau artikel, mau paragraf aja tuh kita benar-benar pay attention di sana gitu, dan gak segampang itu untuk kita bilang ACC kayak gitu. Jadi waktu itu dalam kayak waktu baru-baru ini gue kedapatan project komunitas charity gitu di Malang. Terus singkat cerita gue diminta bantuan untuk membuat berbagai caption gitu. Terus akhirnya mereka suka sama karya gue karena rasa bahwa apa yang gue tulis tuh message-nya benar-benar sampai gitu. Dan akhirnya gue bikin kesimpulan pekerjaan seperti content writer, copywriter, dan teman-temannya itu tuh mulai bergengsi untuk anak sastra juga gitu. Ini mungkinnya lebih general ya, nggak cuma sastra Prancis tapi semua sastra gitu. Karena gue yakin semua anak sastra juga belajar bagaimana caranya merangkai kata bahkan di suatu kalimat biasa aja tuh benar-benar kita pay attention di situ. Makanya menjadi content writer, copywriter tuh menurut gue paling menjanjikan. Apalagi di masa depan kan semua juga dengan all about technologies, all about dan teman-temannya. Tapi pekerjaan yang menurut gue masih bertahan itu adalah copywriter dan content writer. Setuju man. Dan sebenarnya gue juga sebagai writer ya sebenarnya melihat potensi itu, kayak potensi blog, penulis, karena ya sekarang orang selling audio, visual, dan salah satu visual ya writing ada salah satu bentuknya selain video dan audio. Makanya gue nulis, podcast audio gue bikin, tinggal tunggu channel YouTube gue aja. Iya betul. Dan gini sih, yang gue lihat dari fenomena yang tadi lu tarik, sebenarnya jurusan apapun yang stigmanya sejelek apapun, menurut gue itu jurusan dibuat karena ada chance-nya gitu. Kayak mungkin yang sekarang kalau lu lihat di artikel-artikel jurusan nyeleneh dan cuma satu, astronomi. Kayak astronomi kan dipikir-pikir orang Indonesia kejauhan lah untuk mimpi ke di atas langit. Tapi lu ngomongnya sekarang gitu. Sementara yang di kuliah di desain itu untuk 5, 10, 15 tahun ke depan. Dan tinggal kita ngelihat chance-nya aja gimana gitu. Karena to be honest, kalau manajemen bisnis, aka jurusan gue ini sendiri, ya itu emang agak long lasting. Cuma it's not new dan demand-nya banyak, supply-nya lebih banyak gitu loh. That's the problem. Sementara kalau ke jurusan-jurusan yang anti mainstream indie lah, yang jarang orang ketahui, jurusan yang jarang orang ketahui, itu lu bisa bilang demand-nya dikit, tapi karena supply-nya langka juga, lu jadi valuable. Lu sendiri jadi valuable gitu. Dan itulah soal pemilihan jurusan dan stigma-stigma. Makanya untuk adik-adik kita yang sedang milih kuliah ya, kata Hindia mah kejar passion lah ya. Intinya mah itu tuh emang perlu juga, karena tapi dengan analisis gitu. Lu lihat mau jadi apa bagusnya.
bisa sih learning by doing, cuma bagusnya analisis dari awal. Kayak gue sastra Prancis akan seperti ini. Gue sastra Sunda, gue akan begini. Astronomi, teknik nuklir, apapun. That's from me, man. Okay. Yeah. So, Betul. 51 minute we're talking jadi mostly kita bahas pertama Kemlu, and then living by yourself, lalu sastra Prancis. Semoga pendengar kita mendengarkan manfaatnya untuk 3 market yang berbeda. Thank you so much. Thank you so much, anjir. Thank you so much. Thank you so much udah membagi waktunya dari Malang. Semoga teman-teman yang terjebak di sana bisa menemukan sesuatu yang baru dan menjadi orang lebih baik. And good luck, Gilang. Kalau kerja di UN mungkin gue akan butuh bantuan lo, minta apa. Jadi tungguin aja kontak gue. Minta masuk. Itulah gunanya relasi, Pak. Bangun relasi supaya itulah gitu. Kalau gue yang masuk UN kan lu yang Van gimana kabarnya nanti gitu. Iya, dari apa kabarnya kan tiba-tiba loh kita sekolahnya gak gitu. Iya gitu. Ini yes, relasi, dan ya semoga kalian bisa mengambil positif dan negatif dari podcast ini. And thank you for listening. It's fun. Tune in every Monday.